Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi penyakit menular seksual, bagian cara penularan, dan angka kejadian penyakit menular seksual di Indonesia. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas PJOK. Sebelum kelompok kami mempresentasikan materi ini, saya ada sebuah pantun. Ayah ngopi sambil baca koran. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar teman-teman, semoga kita tetap semangat. Saya Ririn Anggraini, nomor absen 28 sebagai moderator. Materi ke-1 akan dibacakan oleh penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Salsa Mehala, nomor absen 31 sebagai penyaji 1. Saya akan menjelaskan angka atau data statistik kejadian penyakit menular seksual. Menurut Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, jumlah kabupaten atau kota yang pernah melaporkan kasus HIV atau AIDS sampai dengan Januari sebanyak 498 dari 514 kabupaten atau kota yang terdapat di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 474 kabupaten atau kota yang melaporkan kasus HIV atau AIDS pada periode Januari sampai Maret 2021. Adapun kabupaten atau kota yang belum pernah melaporkan kasus HIV atau AIDS sampai dengan Maret 2021 sebanyak 16 kabupaten atau kota. Berikut datanya. Adanya kasus HIV atau AIDS ini disebabkan oleh penggunaan jarum suntik secara bergantian sebanyak 0,5%, heteroseksual 13,0%, homoseksual 27,2%, dan lain-lain 8,8%. Adapun yang tidak diketahui penyebabnya sebanyak 50,4%. Di Kabupaten Pekalongan sendiri, kejadian penyakit menular seksual ini ada 121, itu pada periode 2018. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 2. Perkenalkan, saya Devi Indriani, absen 9 dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini sebagai penyaji 2. Berdasarkan rincian data tersebut, data yang sudah dijelaskan oleh penyaji 1, yang data-datanya kami peroleh dari Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Layanan TGIV/AIDS dan PMS yang melapor pada periode Januari sampai Maret 2021 terdiri dari yang pertama ada 6.852 layanan tes HIV dari 10.107 layanan tes HIV yang pernah melapor. Yang kedua ada 1.624 layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan atau bisa disingkat menjadi PDP dari 1.837 layanan PDP yang seharusnya melapor, terdiri dari yang pertama ada 1.372 layanan rujukan dari 1.852 layanan PDP yang seharusnya melapor. Terus yang kedua ada 252 layanan satelit dari 255 layanan satelit PDP yang seharusnya melapor ke layanan PDP pengampu. Materi ketiga akan dibacakan oleh penyaji 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Permatarisi dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 7 sebagai penyaji 3. Angka atau data atau statistik
kejadian penyakit menular seksual. 4223 layanan PMS dari 6430 layanan PIMS yang pernah melapor. 248 layanan program terapi rumetan meladeni PTRM atau PTRM dari 102 layanan PTRM yang pernah melapor. 3. 58 layanan alat suntik steril atau LAAS dari 166 LASS yang pernah melapor. 4. 30 layanan sudah terintegrasi dalam pemeriksaan viral CUDD atau VL menggunakan mesin VL konvensional atau ABBOTT, dan 69 layanan menggunakan VL Gen Expert. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 4. Perkenalkan, nama saya Septiana Ambarwati, nomor absen 33 dari kelas 12 IPS 1. Saya sebagai penyaji 4. Perhatikan data statistik mengenai penyakit menular seksual berikut. Berdasarkan data atau angka statistik tersebut, yang mana data-datanya kami dapatkan dari Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, kami temukan beberapa fakta berupa bahwa jumlah ODHA atau orang dengan Human Immunodeficiency Virus yang ditemukan berdasarkan provinsi periode Januari sampai Maret 2021 pada triwulan 1 sebanyak 7.650 orang dan pengobatan ARV sebesar 6.762 orang. Jumlah ODHA yang ditemukan pada periode Januari sampai dengan Maret 2021 sebagian besar terdapat pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun sebesar 71,3% dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 69%. Jumlah ODHA yang ditemukan pada periode Januari sampai dengan Maret 2021 berdasarkan faktor risiko sebanyak 27,2% homoseksual yang merupakan populasi LSL sebesar 26,3%. Materi kelima akan dibacakan oleh penyaji 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Abdul Safri, kelas 12 IPS 1, nomor absen 23. Saya sebagai penyaji 5. Yang kedua adalah cara penularan penyakit menular seksual. Yang pertama, media langsung dari orang ke orang. Nah, yang dimaksud dari media langsung dari orang ke orang yaitu dengan cara orang yang sakit itu bersentuhan langsung atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. Contoh penyakit yang dapat ditularkan dengan cara ini yaitu seperti penyakit kelamin, trakoma. Trakoma adalah penyakit infeksi bakteri yang mempengaruhi mata. Yang kedua, atraks. Atraks yaitu penyakit ini jarang terjadi namun sangat fatal. Yang ketiga, penyakit pada kaki dan mulut. Yang keempat yaitu HIV atau AIDS. Yang kelima, skabies. Skabies adalah kondisi gatal dan menular pada kulit yang disebabkan tungai di dalam kulit. Yang ke-6, gas gangren adalah suatu infeksi pada sel jaringan kulit dan pembuluh darah yang disebabkan oleh bakteri. Yang ke-7, rabies. Rabies yaitu suatu virus yang berasal dari air liur hewan yang terinfeksi. Yang ke-8, erisiplas adalah infeksi bakteri dari lapisan luar kulit. Yang ke-9 yaitu infeksi luka aerobik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 6. Nama saya Muhammad Abdul Majid, absen 19 sebagai penyaji 6.
Saya akan menjelaskan cara penularan penyakit menular seksual melalui media udara. Penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui udara pernapasan atau disebut sebagai airborne disease. Contohnya penyakit TBC. Kuman tuberkulosis dikeluarkan ke udara melalui percikan dahak saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Untuk dapat tertular, seseorang harus menghirup kuman tersebut, sehingga seseorang tidak akan tertular meski memberikan penderita pelukan atau ciuman. Jenis penyakit yang menular dengan cara ini antara lain TBC paru, varicella, difteri, influenza, variola, morbilli, meningitis, demam scarlet, mumps, rubella, pertussis. Materi ketujuh akan dibacakan oleh penyaji 7. Perkenalkan, nama saya Dewi Taristanti, nomor absen 11. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya sebagai penyaji 7. Penularan penyakit menular seksual melalui media air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air disebut sebagai waterborne disease atau water-related disease. Waterborne disease merupakan penyakit yang ditularkan melalui air, dikarenakan adanya kontak langsung antara manusia dengan mikroba atau zat berbahaya yang melalui sanitasi air yang buruk. Jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui media ini yaitu kolera. Kolera yaitu bakteri yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi, biasanya menyebar di dalam air. Yang kedua, tifoid yaitu bakteri yang menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Yang ketiga yaitu hepatitis adalah penyakit yang menyerang hati atau liver. Yang keempat yaitu disentri yang menyebabkan radang usus disertai diare berdarah. Yang terakhir poliomyelitis, virus yang menyebabkan kelumpuhan namun mudah dicegah dengan vaksin polio. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 8. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairunisa, nomor absen 5, sebagai penyaji 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penularan penyakit menular seksual, yaitu penularannya yang melalui media vektor penyakit. Nah, vektor sendiri merupakan binatang pembawa penyakit yang disebabkan oleh bakteri, rickettsia, virus protozoa, dan cacing, serta menjadi perantara penular penyakit. Arthropod-borne diseases atau sering disebut sebagai vector-borne diseases merupakan penyakit penting yang seringkali bersifat endemis dan sering menimbulkan bahaya kematian. Contoh penyakit tersebut diantaranya yakni seperti demam berdarah atau DBD, malaria, kaki gajah, dan penyakit virus chikungunya yang disalurkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, selain itu, saluran pencernaan seperti disentri, kolera, demam tifoid, dan paratifoid ditularkan secara mekanis oleh alat rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.